Iya. Terus perekonomian mereka makmur. Iya. Dan terbentuknya koperasi Iya. dari kelompok tani yang kita bina pada hari ini. Dengan dia sudah ada koperasi, dia sudah pasti melengkapi legalitas kelompok taninya itu. Gitu. Ke depan mana tahu ada mungkin program dari pemerintah pusat khusus untuk kopi. Jadi petani-petani yang kita bina ini berhak untuk memperoleh itu gitu. Jadi artinya Bu Flora juga seperti itu. Oleh karena itu, bagaimana cara kita supaya parsidohot kita kata kasar nih pertemuan ini udah naik. Kaparin gemma kelembagaan ni dirita. Kaparin gemma organisasi takani bama. Wah ada minat tamat jalo HP kita pedang jelas. Tuntut bupati, tuntut dinas pertanian kami begini-begini ngengok-ngengok katanya. Romahan itu sesuai dengan peraturan, sesuai dengan ketentuan belum bisa. Syaratnya begini katanya. Ini usah penamang Pak Koperasi Sinergi Makmur. Jadi artinya anak gue menolak siamang. Koperasi yang benar adalah koperasi yang beranggotakan yang kuantitasnya berkualitas gitu. Bukan hanya koperasi. Makanya koperasi itu sesungguhnya bukan hanya berpikir simpan pinjam. Karena simpan pinjam itu tidak bisa melaksanakan kepentingan bisnis. Yang tugas simpan pinjam adalah hanya simpan dan pinjam. Simpan dan pinjam. Kalau dia mengerjakan di luar itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi mulai ke koperasi nah. Dari kamu jatuh akhirnya. Makanya Pak, makasih gue udah Amang rumah PA. Sedang kamu itu beli mahal lagi. Tahu dia anggaran dasar anggaran rumah tangga koperasi itu. Harapan kami setelah pertemuan ini nantinya bahwa kelompok tani yang ada di masyarakat di Kabupaten Samosir, terutama yang kita-kita ini, bisa berwadah dengan koperasi. Para selamat siang, saat ini kita sedang berada di kantor Dinas Pertanian Kabupaten Samosir terkait kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan kegiatan bimbingan kompetensi kelembagaan petani kopi yang ada di Kabupaten Samosir. Saat ini hadir langsung Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara, Ibu Flora Barimbing, dan juga dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Unggul Sitanggang. Langsung aja kita sapa narasumber kita hari ini. Paras, Ibu Flora Barimbing, apa kabarnya? Baik, selamat datang di Samosir Ibu ya. Dan juga Pak Unggul Sitanggang ya. Siap, terima kasih. Kembali melakukan tugas di Samosir, asli Samosir ya. Siap. Baik, Ibu Flora, sebelum kita berbincang lebih jauh, ini kegiatan yang cukup menarik ini bagi para petani sebagai sebuah pelatihan kompetensi kelembagaan tani kopi. Kopi sekarang menjadi sebuah idola, ikon dimanapun. Setiap daerah mengaku punya kopi, terutama daerah-daerah penghasil kopi. Nah, ini kan ada kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara untuk para petani di Samosir saat ini. Kira-kira tujuannya apa ya? Nah, salah satu dari tujuan kenapa kegiatan kelembagaan ini kita buat, kita ingin meningkatkan, kan ada beberapa jenis kelas kelompok tani. Jadi kita ingin meningkatkan atau menaikkan kelas daripada kelompok tani, khususnya kopi yang ada di Samosir. Nah, sekaligus juga untuk apa? Melalui penguatan kelembagaannya, supaya ke depan mereka bisa mandiri dan terbentuklah koperasi. Makanya kita undang dari Dinas Koperasi untuk memberikan manajemen dan kewirausahaan agar pengawalan dan pembentukan koperasi terjadi. Iya, baik. Berarti artinya bagian dari kegiatan provinsi untuk memastikan para petani bisa lebih baik dalam manajemennya ya. Sasaran yang tidak dicapai setelah kegiatan ini dilakukan kedepannya apa ini kira-kira? Pertama, mereka mandiri. Terus perekonomian mereka makmur dan terbentuknya koperasi dari kelompok tani yang kita bina pada hari ini.
Kenapa dia diarahkan kepada koperasinya? Karena kalau sudah ada koperasi, karena itu mungkin kewenangan Pak Unggul aja menjawab, tapi tujuan kan kenapa dia ada koperasi, dengan dia sudah ada koperasi, dia sudah pasti melengkapi legalitas kelompok taninya itu gitu. Ke depan mana tahu ada mungkin program dari pemerintah pusat, jadi kelompok tani kita ini bisa mendapatkan itu. Saat ini kan program pemerintah yang sudah besar TSR atau untuk kelapa sawit. Nah, jadi itu kan program sekarang, mana tahu di tahun depan ada khusus untuk kopi. Jadi petani-petani yang kita bina ini berhak untuk memperoleh itu gitu. Baik. Nah, jadi sebenarnya selama ini Kak, yang menjadi kendala para petani kopi di Samosir untuk bisa memastikan harga jual dan juga kopi itu bisa layak untuk dikonsumsi oleh para pengusaha kuliner di Sumatera Utara, mungkin di Indonesia, sebenarnya apa kendalanya selama ini? Pertama kan kalau di sana syarat-syarat kopi itu kan biar bisa pekat mereka, mereka kan belum mempunyai itu, belum mempunyai fasilitas untuk menguji kadar airnya, kadar kelembapannya gitu. Nah jadi untuk layak untuk dikonsumsi lah dan dipasarkan baik ke pasar internasional. Nah jadi melalui kegiatan penguatan kelembagaan ini kita harapkan mereka memahami itu, dan kita ingin mendengarkan kira-kira apa yang menjadi kebutuhan mereka. Kan dengan kunjungan kita ke lapangan temu langsung kita mendengar apa menjadi kebutuhan mereka seperti itu. Karena kalau kita hanya melalui via telepon, ya kan memang untuk sekarang ini memang disarankan via telepon, tetapi kan kita nggak ketemu chemistry-nya dengan mereka. Kita nggak mengetahui gerak wajah mereka gitu. Makanya kita buatlah kegiatan ini, penguatan kelembagaan ini seperti itu. Dan jadi ke depan dengan kita sudah mengetahui ini, mudah-mudahan kita bisa memfasilitasinya gitu. Baik. Terima kasih Kak Flora. Mungkin saya kepada Bang Unggul Stanggang ini, Bang. Selama ini yang menjadi kendala para petani, khususnya petani kopi sekarang yang sedang dilakukan bimbingan kompetensi, adalah persoalan koperasi. Belum adanya koperasi yang bisa memastikan nilai jualnya mereka tinggi. Nah, kedepannya apa yang ditargetkan oleh Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara untuk memastikan para petani bisa bergabung dalam koperasi untuk meningkatkan kesejahteraannya? Baik, terima kasih Dek Fernando yang sungguh sangat ulet untuk Samosir yang lebih hebat dan maju untuk Sumatera Utara juga. Dalam rangka mewujudkan misi Pak Gubernur Sumatera Utara menuju Sumatera Utara yang bermartabat, khusus untuk kabupaten kota di Sumatera Utara yang memiliki potensi dari kopi, kita juga sangat mengapresiasi bagaimana program ini bisa disinergikan ke depan. Kita berterima kasih kepada Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Sumatera Utara dengan penguatan kelembagaan para petani kopi ini. Kita harapkan ini kan kelompok tani ini mungkin bisa hanya sebatas program itu ada, kelompok itu ada, tetapi sustainability programnya, sustainability bisnisnya ke depan kepada para petani ini juga harus kita sampaikan informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sekarang. Apa itu? Mereka harus saling bersinergi satu sama yang lain. Mereka harus mengetahui produksinya apa, pasarnya seperti apa, kemudian bagaimana kita mengkurasi. Disinilah sekarang kami di provinsi melakukan sinergitas, dan di Kabupaten Kota juga kita harapkan seperti itu, supaya contohnya dari aspek kopinya, contohnya tadi kopi yang layak di pasar seperti apa, dengan kadar air seperti apa, kemudian penyakit kopi yang tahu kan Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan, tetapi dalam aspek sustainability bisnisnya, kesinambungan bisnisnya, siapa yang tahu? Ya tentunya kami hanya menyarankan lembaganya masyarakat petani kopi, mereka mau berkolaborasi dengan wadah koperasi. Kita tidak membatasi, anggota koperasi tidak membatasi tempat, ruang dan waktu. Tetapi contohnya ketika koperasi dari aspek kelembaganya yang dikuatkan ini, mereka bisa berkolaborasi antar kecamatan, antar kabupaten, antar provinsi. Itulah harapan kita dan target kita ke depan untuk Sumatera Utara. Bagi yang ada di kabupaten potensi kopi, minimalnya ada satu koperasi kopi khusus
yang bisa kita andalkan untuk bisa kita jual baik di mancanegara maupun di domestik. Demikian. Bila ini para petani sudah familiar dan sudah melakukan pendirian koperasi di masing-masing unit usahanya, minimal para petani kopi saat inilah dimulai dari petani kopi mungkin. Nah, kira-kira apakah kedepannya lebih gampang pemerintah provinsi untuk memberikan dukungan bantuan dalam koperasi tersebut? Saya kira mengenai bantuan ketika lembaganya sudah ada dan memiliki legalitas formal dan memiliki aspek-aspek yang dibutuhi pasar, yang dimungkinkan oleh pasar, itu dengan sendirinya bantuan itu akan mengalir. Tidak hanya contohnya dari dinas OPD terkait, dinas koperasi, dinas pertanian, dinas perkebunan, tetapi dari manapun ketika di pasar sudah ada, para petani ini sudah memahami bagaimana mereka berorganisasi dengan koperasi. Karena mohon maaf, koperasi itu kan milik bersama. Ada di SHU nanti keuntungan-keuntungan bersama, permasalahan-permasalahan bersama, tujuan-tujuan bersama, pengurus milik bersama gitu. Jadi kan oleh karena itu ketika masyarakat petani ini memahami itu, saya kira termasuk merupakan salah satu amal ibadah kita sebagai orang Batak dan orang yang beragama. Kita berbuat kebaikan kepada orang lain dan buat kebaikan untuk kesejahteraan kita sendiri dan kepada yang lain, termasuk kepada pemerintah. Demikian. Baik. Nah, kedepannya nih Pak, dari Dinas Provinsi apa dukungan yang mungkin akan disampaikan kepada para petani khususnya yang sudah tergabung dalam koperasi? Yang jelasnya kita prioritaskan di penguatan kelembagaan dan peningkatan SDM. SDM-nya kadang-kadang orang memikirkan koperasi itu dikiranya hanya, jangan koperasi itu kan artinya adalah adanya beberapa orang yang mempunyai satu tujuan, keinginan yang sama untuk kepentingan bersama dan kesejahteraan bersama. Dan bagaimana kita ke depan, kan kalau menurut saya dan menurut kami koperasi kami Sumatera Utara, kita akan menguatkan aspek personel mereka. Dan apabila memang koperasinya sudah jalan, ya kita dengan sendirinya pasti pemerintah juga akan turun. Apa yang dibutuhkan, apakah melalui hibah, apakah penguatan kelembagaan, apakah pelatihan-pelatihan, dan kita juga bisa bekerja sama dengan pihak-pihak di luar pemerintah, termasuk perbankan, BUMN, untuk bisa membantu mereka untuk memasarkan produknya, termasuk permodalan. Termasuk yang sudah kita jalan dengan pihak Bank Indonesia, BNI, termasuk juga bagaimana kita mendapatkan ceser dari perusahaan-perusahaan yang lain untuk bisa dibagi ke kelembagaan koperasi. Masalahnya sekarang ada bantuan itu, tetapi kelembagaannya tak jelas, koperasinya tak jelas. Koperasinya banyak kuperas. Itu dia. Jadi kan kita mengharapkan dari pemerintah di Sumatera Utara ini ada 12.000 koperasi yang sehat tidak sampai 30%. Itu dia. Jadi kan di Samosir ini contohnya ada sekitar lebih kurang 145 koperasi yang memiliki badan hukum yang sehat belum tentu sampai 50%. Jadi ini target kita, bagaimana kita mendorong Kabupaten Samosir melalui Koperindaknya kerjasama dengan OPD lain, sehingga masing-masing OPD ini tidak ego sektoral dan semua bisa berkolaborasi, masyarakatnya itu menjadi mau berbaur dengan koperasi, karena kan secara langsung dia beruntung dia, seperti itu Pak Fernando. Kepada masyarakat kita di Samosir, khususnya petani kopi dan khususnya yang lain, menurut saya khususnya untuk Samosir, mari kita meningkatkan kapasitas kita dalam kelembagaan yang memiliki legal formal. Apakah usaha kita, apapun ceritanya di Samosir ini, kita harus memiliki legalitas formal sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, amanah Undang-Undang Cipta Kerja itu mengamanahkan setiap usaha harus memasukkan data usahanya melalui pendaftaran di ODS yang berbasis risiko itu. Jadi kan dengan dasarnya itu dia sudah memiliki nomor induk berusaha. Ini sudah bisa alat kita. Apakah kopi ini nanti untuk mendapatkan PIRT, mendapatkan depo izin halal, itu nanti melalui wadah koperasi sangat terbantu, dan kita akan bisa memfasilitasi kerjasama dengan instansi lain yang di luar kita. Contohnya apakah dengan pihak Kementerian Kesehatan, apakah dengan
Kemenkumham, itu sudah kita mulai di Sumatera Utara. Cuman bagaimana kita sama OSET bisa mempercepat itu sehingga mungkin program-program lain akan segera mengalir. Apalagi saya lihat keinginan Pak Bupatinya pengen menjalin kerjasama dengan OPD dan termasuk pemerintah pusat. Oleh karena itu, semua stakeholder menurut saya harus memang bekerja keras supaya bisa menampung apa keinginan dan visi bupatinya dan wakil bupatinya di sini. Demikian menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Unggul Tanggang dari Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Utara dan juga Ibu Flora Barimbing dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara. Kiranya kegiatan hari ini bisa semakin meningkatkan kemampuan kompetensi para petani kopi sehingga menjadi petani kopi yang sejahtera dan hasil kopinya juga bisa layak untuk dipakai oleh para kuliner di seluruh Sumatera Utara. Moga-moga bisa sampai ke Indonesia ya dan dunia. Baik, demikian tadi obrolan kita bersama Ibu Flora Barimbing dari Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara dan juga Bapak Unggul Tanggang dari Dinas Koperasi Sumatera Utara di sela kegiatan pelatihan kompetensi para petani kopi di Samosir. Semoga pelatihan ini bisa semakin meningkatkan kemampuan para petani kopi dan juga khususnya bagaimana kemampuan berorganisasi dalam pembentukan koperasi sehingga bisa semakin baik untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama di kalangan para petani. Saya Pak Unggul Tanggang dari Berita TV. Horas. Oke.